Dari kita kecil sampai sekarang, orang tua, keluarga, dan masyarakat seringkali menuntut dan menghargai orang yang bisa masuk ke jajaran orang sukses. Orang yang terbaik, semakin sukses dan besar nilai kita di sekolah, di kampus, semakin besar gaji kita di kerjaan, semakin besar pula apresiasi dan kompensasi yang kita bisa terima. Tapi di sisi lain, kita juga sering banget dikasih lihat contoh-contoh orang yang sebenarnya jenius banget di akademik atau kerjaan, tapi kehidupan personalnya cenderung fuck up. Kalau di Naruto mungkin kita bisa lihat di Sasuke ya. Sasuke itu jenius, pintar ketika di akademik, tapi hidupnya penuh dengan kebencian. Temen juga nggak punya, kecuali Naruto gitu ya. Atau mungkin bahkan lu punya temen yang seperti ini juga. Temen lu mungkin pintar, nilainya bagus, tapi kok hidupnya B aja. Atau mungkin malah justru hidupnya fuck up. Atau temen kampus lo mungkin kan, pas di kampus suka diskusi, suka berfilsafat, logikanya masuk, pintar berargumen. Tapi kok pas keluar kampus kagak jelas hidupnya. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa sih orang-orang ini tuh kayak gitu? Kalau misalnya pinter aja gak cukup, apa sih yang harus kita lakuin buat bisa survive dan sukses di kehidupan? Well, di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa konsep yang bisa ngebantu lo buat memahami gimana dunia bisa bekerja seperti itu. Dan emang apa sih mindset yang tepat yang bisa dilakuin biar lo tuh pinter tapi gak fuck up gitu hidupnya. Biar lo bisa survive, biar lo bisa sukses beneran di kehidupan. Stay tune sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mungkin perlu definisikan dulu, sukses itu apa sih? Sukses itu kan subjektif banget ya, makanya gue mau mendefinisikan sukses itu seperti bagaimana orang Indonesia mempersepsikan sukses. Sukses itu sebenarnya simple guys, gitu ya. Tapi kalau menurut gua, simpelnya itu maksudnya ya lu tinggal lihat kurikulum 1%, kurikulum life skills-nya kita, lu cek level 1, 2, 3. Kalau lu udah level 3, berarti lu udah sukses. Ibaratnya ya lu udah happy, terus lu healthy, terus lu produktif. Kalau pakai bahasa awam mungkin bisa didefinisikan dengan 3 poin ini ya. Pertama, lu mungkin udah punya prestasi dan rekognisi. Jadi kayak lu udah mencapai sesuatu yang merupakan life planning lu ya. Terus kayak lu udah mendapat rekognisi, misalnya lu dapat penghargaan atau apapun lah. Nah itu berarti lu bisa dibilang sukses. Tapi kalau orang cuma punya prestasi dan rekognisi doang, gak bisa dibilang sukses dong menurut orang Indonesia. Makanya ada poin 2. Poin 2 adalah stabil finansial. Nah kalau orang Indonesia biasanya identik dengan rumah, kos-kosan, dan mobil ya. Nah cuman intinya kalau stabil finansial itu ya lu punya penghasilan yang oke lah. Ibaratnya ya cukup sih untuk menghidupi lu. Terus lu juga gak ada utang gitu ya. Bahkan lu mungkin udah punya financial freedom. Poin ketiga ya happy sih. Kalau misalnya lu udah punya prestasi dan rekognisi, udah stabil finansial, tapi lu gak punya pasangan, temen, tapi lu misalnya gak bagus di agama atau spiritualitasnya, ya lu gak bisa dibilang sukses kan. Nah kita kan udah tahu nih definisi sukses seperti apa. Berarti kita udah tahu dong definisi gagal tuh apa. Ya gagal itu ketika lu belum mencapai 3 poin tadi. Atau ibaratnya ya lu belum lulus level 1, 2, dan 3 sih. Tapi kita fokus ke, kalau bicara tentang ini, ada gak sih orang yang pinter terus gak sukses di level 1, 2, 3 kurikulum life skills? Atau nggak memenuhi standar yang barusan gue bilang? Ya banyak kasus di mana ada orang pinter itu nggak sukses lewat level 1, 2, 3. Bahkan ada juga yang berakhir nahas gitu, punya gangguan mental, akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Dan banyak juga orang yang pinter nih terus sukses gitu ya di bidang yang dia tekuni. Dan pas dilihat-lihat, mungkin ada juga temen lu atau lu sendiri gitu ya, lu tuh pinter tapi di aspek kehidupan yang lain lu gagal gitu. Entah itu misalnya lu nggak punya pasangan, jomblo dari lahir, atau mungkin lu nggak punya temen atau sahabat, atau lu hidup miskin, bahkan sampai meninggal bisa jadi lu kayak gitu. Banyak juga loh orang-orang jenius ya yang karyanya tuh baru dikenal setelah meninggal. Friedrich Nietzsche misalnya. Kalau pelukis mungkin Van Gogh ya. Kenapa sih bisa seperti ini? Padahal kan lu pinter gitu. Kok lu gak happy? Kok lu gak kaya? Kok gak sesuai definisi sukses realita padahal lu pinter? Nah ini kita bahas di section selanjutnya ya. Gue pernah baca ya satu artikel dari Harvard Business Review yang ngejelasin seringkali orang pinter tuh gagal bukan karena faktor eksternal, tapi justru faktor internal. Kenapa? Karena kan mereka pinter ya, tapi ternyata di internal mereka tuh ada masalah. Artinya yang jadi penyebab kegagalan mereka sendiri adalah diri sendiri. Apa aja sih aspeknya ketika orang pinter itu mensabotase kebahagiaannya sendiri atau mensabotase kesuksesannya sendiri? Well, pertama, orang pinter itu seringkali meremehkan skill lain di luar keahliannya. Gak jago negosiasi atau dosen yang gak bisa ngajar. Mungkin mereka pinter ya,
ya komunikasi itu adalah skill set tersendiri, ngajar juga skill set tersendiri. Jadi bukan berarti ketika lu pinter fisika, lu bisa ngajarin fisika. Belum tentu juga ketika lu pinter berbisnis, lu jago komunikasi. Belum tentu juga. Elon Musk aja sampai sekarang kalau dari cara ngomong kan mungkin gak sekeren orang-orang yang jago public speaking kan. Nah ini adalah jebakan yang seringkali datang ke orang yang pinter. Jadi mereka cenderung fokus banget buat mengasah kepintarannya di suatu bidang, tapi ngehindarin sesuatu yang bukan jadi keahliannya. Ya jadi kayak expert aja tapi nggak generalis mungkin ya. Nah lu bisa nonton lah video expert generalis di yang sebelumnya ya, yang udah gue jelasin. Yang kedua, nah ini juga menarik. Ada data yang bilang bahwa orang pinter itu cenderung susah diajak kerjasama. Kayak orang pinter tuh susah kerjasama sama banyak siswa yang kurang pintar. Gitu. Makanya si orang pinter ini jadi ngandelin diri sendiri dibandingkan orang lain. Tapi kita tahu lah kalau berbisnis, berorganisasi, ya nggak bisa. Lu kalau sendiri doang, lu mesti ngandelin orang lain. Yang ketiga, orang pinter itu sangat pede ya, self esteemnya itu adalah kepintarannya itu sendiri. Saking pedenya, mereka juga bukan hanya nggak nyaman kerja sama orang yang lebih bodoh daripada mereka atau orang yang mediocre, mereka juga nggak nyaman kerja sama orang yang lebih pintar dari mereka karena mereka ngerasa self esteemnya tuh terinjak gitu sama orang yang lebih pintar, mudah kesinggung gitu ibaratnya, baperan, padahal bisa jadi sebenarnya ya biasa aja, jadinya frustrasi gitu kerja sama orang yang nggak berkualitas, tapi susah juga kerja sama orang yang lebih pintar, ya udah akhirnya ya kerja sendiri lagi. Gitu, padahal ya kerja sendiri belum tentu sukses ya. Yang keempat, orang pinter juga gampang banget bosen. Nah jadi pinter dan eksplorasi ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau ada orang pinter yang juga terbuka dengan eksplorasi, terbuka dengan hal baru, biasanya lebih kreatif ya, tapi lebih gampang bosen. Akhirnya kerjaan-kerjaan yang harusnya bisa lebih disiplin, bisa dilakuin secara rutin dan itu menunjang kesuksesan, itu kagak dilakuin. Karena nggak bisa mempertahankan level motivasi yang sama ketika mereka lagi seru-serunya di awal. Jadi orang pinter juga bermasalah dengan motivasi ya guys. Nah yang kelima, orang pinter itu kebanyakan mikir, kebanyakan ngelamun. Jadi kayak, kan orang pinter itu otaknya oke ya harusnya. Ya akhirnya mereka jadi suka berpikir yang mendalam, yang kritis, yang radikal ya. Tapi orang-orang pinter ini ya seringkali nganggep kalau solusi permasalahan adalah ya udah dipikirin aja. Bahkan dalam beberapa kasus udah tahu solusinya tapi ya kagak action karena kebanyakan mikir atau terlalu sibuk mikir. Dan sebetulnya orang pinter ini bukan hanya tidak sukses dalam hal karir atau bisnis atau apapun itu, tapi juga orang pinter ini ternyata tidak bahagia juga. Jadi susah untuk bahagia. Gue bakal bahas di section selanjutnya. Oke, di section ini mungkin bakal singkat ya. Tapi intinya gini deh, kesuksesan dan kecerdasan itu nggak selalu menjamin kebahagiaan. Gue ulang lagi, kesuksesan dan kecerdasan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Apalagi kalau lu pinter, terus ekspektasi lu tinggi banget. Sampai lu mungkin jadi gak paham gimana caranya lu bisa puas dengan hidup lu yang sekarang. Yang mungkin hidup lu sekarang tuh udah jauh lebih oke daripada kebanyakan orang di luar sana. Orang pinter itu bakal ngerasa puas kalau berhasil mencapai sesuatu yang tinggi. Ini yang ekspektasinya tinggi ya. Kebanyakan dari orang pinter yang ekspektasinya tinggi itu bakal mikir kalau ekspektasi mereka itu realistis. Tapi padahal gak juga. Dan ini juga akhirnya bikin mereka jadi perfeksionis, ngejar kesempurnaan, padahal ya mustahil ya ngejar kesempurnaan. Dan idealisme orang-orang pintar ini juga nggak selalu diterima loh oleh masyarakat. Pertanyaannya, lu merasa seperti itu nggak? Kalau lu merasa seperti itu, lu tonton sampai habis ya. Karena gue bakal ngasih solusi gimana biar lu semua yang merasa pintar atau yang beneran pintar ya, itu bisa bahagia. Gimana cara orang pintar bisa bahagia? Well, pertama-tama, kita menganggap bahwa bahagia itu hasil dari kesuksesan. Kita terobsesi sama berbagai macam pencapaian atau mungkin ekspektasi kita. Dan ketika kita nggak mencapai itu, ya udah kita jadi nggak happy. Atau kita juga seringkali melupakan hal-hal yang di luar ekspektasi kesuksesan kita. Kayak misalnya punya pasangan, punya teman, hubungan baik dengan orang tua, kita tuh seringkali lupa. Jadi ada 2 poin ya. Pertama, ekspektasi ketinggian. Yang kedua, lupa bahwa hidup itu bukan cuma soal kesuksesan dalam tanda kutip atau kesuksesan di bidang tersebut. Banyak loh bidang lain dan ini wajar sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarin di sekolah cuy. Makanya nama channel ini juga 1% Indonesian Life School. Makanya kita pengen ngajarin ini nih, pengen sharing ini nih, kurikulum life skills ini ke lu semua. Biar kita bisa sama-sama sharing tentang makna hidup buat kita masing-masing. Nah makanya saran gua, coba lu analisis diri lu lewat aspek-aspek kehidupan yang ada di kurikulum life skill 1%. Mulai dari apakah lu udah bisa survive atau belum. Terus yang kedua, lu udah bisa memproteksi dan memanage resiko lu belum. Terus yang ketiga, fokus kita di video ini ya,
udah punya meaningful relationship belum? Lu ada hobi nggak? Mental health lu gimana? Physical health lu gimana? Gimana spiritualitas lu? Hubungan lu dengan Tuhan atau agama? Karir lu gimana? Ethics dan manner gimana? Level 1. Dana darurat punya atau enggak? Kalau tiba-tiba sakit lu bisa oke nggak? Nggak mesti ngejar semuanya memang. Apalagi di level 3 ya. Lu bisa milih. Gak semua orang kok butuh relationship ya. Sama kayak ya ada orang yang child free, ada juga yang enggak ya kan. Ada juga orang yang punya agama, ada juga yang tidak gitu. Ya itu terserah lu lah gitu. Maksudnya itu masalah personal lah ya kan. Lu bisa ngejar satu dan udah puas dengan itu aja. Pilih aja yang sesuai dengan keinginan lu. Ya selama gak ngerugiin orang lain, selama gak ngeganggu orang lain ya gaskeun aja. Ya gak sih? Kejar hal-hal yang memang lu pikir lu butuh, ya kejar aja. Kalau gak butuh ya gak usah dikejar. Tapi jangan denial ya. Jangan, gua mah gak butuh. Padahal aslinya gak bisa tuh punya teman, punya pasangan. Hati-hati tuh dengan denial itu. Bisa jadi dalam beberapa kasus ya, perlu ke psikolog. Nah yang kedua, jangan lupa manage ekspektasi. Jadilah orang yang optimis tapi realistis juga. Jadi kayak set target yang memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan be realistic about it. Jadi kayak kalau gak tercapai ya udah. Kalau tercapai ya syukur. At the end of the day, gue yakin ya semua orang berhak buat dapat kesempatan ya ngembangin potensi terbaiknya. Termasuk orang yang tidak terlalu pintar juga. Ya tergantung privilege lu lah kalau pintar atau enggak ya. Tapi yang jelas kalau lu ngerasa lu mau improve diri, lu merasa keganggu dengan diri lu sekarang, lu pengen diri lu lebih baik dalam semua aspek, gue menyarankan lu untuk ikut webinar life skills. Mulai dari life skills introduction, personal finance, sama life planning. 3 itu wajib menurut gue. Terus habis itu lu bisa ikut webinar-webinar yang lain, ada banyak tergantung masalah lu apa. Dan kalau lu ngerasa kayak wah gue udah ngerasa keganggu Van dan lain sebagainya, saran gue lu konsultasi aja ke mentor atau psikolog gitu. Karena jujur orang yang butuh ke psikolog atau butuh konsultasi ke mentor 1% itu biasanya adalah orang yang justru yang denial tuh. Orang-orang yang kayak gue mah gak butuh, butuhnya duit. Orang-orang yang sering ngatain kayak gitu tuh, itu biasanya justru orang yang paling butuh konsultasi. Orang yang masih denial. Ya lu tau lah ya, stage of grief tuh kan pertamanya denial ya. Ya memang butuh proses ya untuk keluar dari denial itu. Tapi kalau lu ngerasa hidup lu ada masalah dan lu punya duit sedikit lah, 100 ribu, 150, gue saranin lu konsultasi aja sih. Kali seumur hidup dah kalau nggak berkali-kali ya. Siapa tahu bisa ngebantu. Kalau misalnya lu ngerasa gak ada masalah, pengen upgrade, nah berarti webinar pilihan yang tepat. Atau kalau lu nggak mau beli produk kita gitu ya, nggak mau support 1%, ya nggak masalah gitu ya. Atau belum bisa support kita beli produk kita gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Lu bisa nonton video 1% terus secara gratis. Dan sebagai ucapan terima kasih buat lu juga, karena kita kan pengen lu semua berkembang. Ya gue juga selalu ngasih resource gratis ya, seperti worksheet ini. Lu bisa cek di link di deskripsi. Buat lu semua yang ngatain layanan 1% nggak guna atau apa, bro, udah ratusan ribu orang yang ikut dan kebanyakan testimoninya puas dan merasa bahwa layanannya bermanfaat. Dan setiap kali lu daftar layanannya 1%, lu telah membantu juga kita untuk nge-publish video ini secara gratis. Akhir kata, gue Evan di 1%, well gue mau say thanks buat lu semua yang udah support ya. As always, thanks.